Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam mata kuliah kepemimpinan. Baik, sebelumnya ini adalah visi dan misi dari Universitas Harimulya, di mana untuk visi Universitas Harimulya memiliki keunggulan dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Kemudian visi dan misi dari Fakultas Kesehatan. Untuk visi dari Fakultas Kesehatan ini adalah tentang unggul dalam ipteks dan mengembangkan potensi kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter inovatif dan kreatif. Selanjutnya adalah visi keilmuan dan misi sarjana farmasi, di mana di sini mengangkat keunggulan tentang pharmaceutical care dan berjiwa wirausaha melalui pendekatan interprofessional education. Kemudian referensi. Di sini referensi ada 2 yang saya gunakan, 2 buku. Yang pertama dengan judul buku Kepemimpinan, Kajian Teoritis dan Praktis dari Soekarso dan Iskandar Putong. Kemudian buku yang kedua, Kepemimpinan Efektif, Teori Kepemimpinan dan Praktik oleh Husaini Usman. Kita mulai dari pendahuluan. Setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Jadi mungkin ini sudah diketahui bersama, setiap masing-masing individu itu adalah pemimpin. Paling minimal dia memimpin dirinya sendiri, memanajemen dirinya sendiri sesuai tahap kehidupannya, tahapan-tahapan kehidupan. Jadi misalnya rekan-rekan mahasiswa pada tahap mahasiswa memimpin dirinya sendiri, bagaimana memanajemen waktu antara kuliah, belajar, organisasi, dan kegiatan lain di luar dari perkuliahan. Itu sudah bagian dari bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kemudian dalam suatu organisasi, pemimpin membutuhkan pengikut. Tanpa pengikut, maka tidak ada pemimpin. Kemudian seseorang diangkat menjadi pemimpin oleh kelompoknya karena memiliki sifat yang mendukung kepemimpinannya, seperti jujur, mengajak kepada kebaikan, amanah, dan cerdas. Pada tahap mahasiswa mungkin kalian sudah pernah melalui tahapan kapan harus memilih ketua dari himpunan mahasiswa, khususnya mahasiswa farmasi. Pastinya kalian ketika akan memilih seorang pemimpin di himpunan mahasiswa itu akan melihat karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh calon pemimpin tersebut. Jadi memang beberapa pertimbangan seperti jujur, mengajak kepada kebaikan, amanah pada posisinya sebagai pemimpin, dan memiliki kecerdasan yang memang dapat dimanfaatkan untuk memimpin anggotanya atau organisasinya. Kemudian pemimpin menginspirasi pengikutnya agar terus berinovatif, kreatif, bekerja sama, berintegritas, berkomitmen, berorientasi layanan, berdisiplin tinggi, percaya diri, dan mendominasi. Jadi pemimpin itu harus mampu berinovasi, kreatif, bekerja sama,
berintegritas, berkomitmen, berorientasi layanan, disiplin tinggi, percaya diri, dan mendominasi. Jadi bukan hanya pemimpinnya sendiri yang memiliki karakter ini atau sifat ini, tapi harus mampu menginspirasi. Nah, terminologi dari menginspirasi mungkin juga tidak asing bagi kalian secara umum ya di masyarakat. Ketika ada suatu hal yang menginspirasi, maka akan ada orang yang mengikuti. Jadi karakter, sifat, sikap di mana itu mengarah pada sesuatu, pasti akan ada yang mengikuti. Itulah maksud dari sebuah inspirasi. Jadi bukan hanya pimpinan yang harus inovatif, tapi anggota pun harus juga inovatif. Jadi bukan hanya berpangku tangan pada pemimpin atau pimpinan, tapi anggota pun dapat melakukan terobosan-terobosan inovasi yang kemudian dikomunikasikan dengan pimpinan dan menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi individu sendiri dan organisasi. Kemudian definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kepemimpinan itu merupakan sebuah kemampuan. Jadi kalau orangnya itu adalah pemimpin, tapi kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin itu adalah kepemimpinan. Bagaimana itu ada di dalam diri seorang pemimpin. Pada dasarnya kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang strategis karena kepemimpinan dapat menggerakkan, memberdayakan, dan mengarahkan sumber daya secara efektif dan efisien ke arah pencapaian tujuan. Jadi kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang pastinya dalam organisasi atau perusahaan atau nanti apotik yang kalian pimpin, itu target akhirnya itu pasti adalah selalu efektif dan efisien, apalagi berhubungan dengan sumber daya manusia dan keuangan. Itu akan selalu mengarah pada efektif dan efisien. Disinilah perlunya visi seorang pemimpin yang visioner, inovatif, dan kreatif, agar organisasi yang dipimpinnya itu berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian prinsip kepemimpinan, yang pertama ini pengaruh. Kepemimpinan adalah pengaruh, di mana kepemimpinan terjadi karena adanya proses pengaruh. Jadi mempengaruhi bawahan atau pengikut ke arah yang diinginkan. Anggota organisasi itu dipengaruhi agar tim di organisasi itu mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian legitimasi, ini merupakan pengakuan atau pengukuhan atau pengesahan kedudukan pemimpin. Jadi ini juga merupakan posisi formal dari kekuasaan dalam organisasi. Jadi pemimpin itu harus diakui oleh tim yang ada di organisasinya. Kalau pemimpinnya sudah tidak diakui, maka organisasi pun tidak akan jalan dan tidak akan menghasilkan sesuatu dari organisasi tersebut. Kemudian tujuan. Kepemimpinan atau seorang pemimpin itu pasti berurusan dengan tujuan-tujuan tertentu, baik itu tujuan individu, tujuan kelompok, dan tujuan dari organisasi tersebut.
Kemudian pemimpin harus dapat mengusahakan keseimbangan antara tujuan organisasi dengan keinginan pengikut dari hasil yang menyenangkan agar lebih bergairah untuk bekerja. Jadi hasil-hasilnya harus baik sehingga tim di bawah pun akan semakin baik dan memiliki motivasi yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ini adalah beberapa teori-teori tentang kepemimpinan. Jadi yang pertama ini dari Ortway pada tahun 1935 dia menghasilkan atau memberikan sebuah teori. Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward same goal which come to find desirable. Jadi kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian ada Harold Kohns dan Cyril O'Donnell pada tahun 1976. Menurut mereka, leadership is the art of inducing subordinates to accomplish their assignment with zeal and confidence. Ini kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan. Kemudian ini ada teori lainnya. Di mana artinya adalah dari Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. Ini artinya adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kemudian ada juga dari Gary Yukiel, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini ada 4 teori ya. Jadi kalau kalian membuka referensi lain, pasti akan menemukan teori-teori tentang kepemimpinan lainnya. Jadi sudah sangat banyak teori-teori tentang kepemimpinan. Mulai dari dulu ya sudah ada teori-teori ini hingga sekarang itu pasti semakin berkembang tentang teori-teori. Kemudian faktor-faktor kepemimpinan. Pemimpin atau leader atau head adalah orang yang memimpin. Kemudian faktor lainnya selain ada pemimpin itu ada anggota, orang-orang yang dipimpin. Kemudian ada kekuasaan. Jadi kepemimpinan juga harus ada faktor kekuasaan. Itu kapasitas untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok. Kemudian faktor berikutnya adalah pengaruh. Jadi ini adalah tindakan atau contoh perilaku yang menyebabkan mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku individu atau kelompok. Kemudian nilai atau value ya adalah keyakinan dasar tentang sesuatu mempengaruhi perilaku atau cara bertindak individu atau kelompok. Kemudian tujuan atau objektifnya atau objek yang dituju ini adalah suatu hasil atau sasaran yang ingin dicapai. Nah, jadi dalam sebuah kepemimpinan
Di sini saya sebutkan 6 ya, mungkin di teori lain itu ada lebih dari 6, itu tidak masalah. Jadi sesuai referensi yang kalian temukan nanti. Kalau sini ada 6, jadi faktor-faktor kepemimpinan itu adanya pemimpin, adanya anggota, adanya kekuasaan, adanya pengaruh, adanya nilai, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian gaya kepemimpinan. Di sini saya sebutkan ada 6 ya. Mungkin tadi juga kalau kalian cari referensi akan menemukan hal-hal yang berbeda. Mungkin lebih dari 6. Ada tipe otoriter, tipe demokratis, tipe liberal, tipe populis ya. Kemudian tipe karismatik dan tipe kooperatif. Kemudian di sini juga ada animasi. Jadi terkadang sulit membedakan, tapi cukup mudah juga untuk membedakan seseorang itu ketika dia berada pada posisi pimpinan, dia itu lebih kepada seorang leader, pemimpin, atau seorang bos. Jadi kalau secara umum ya, secara praktisnya memang kalau seorang pemimpin itu dia akan mempengaruhi tim di bawahnya, tim di organisasinya untuk sama-sama meraih tujuan. Kemudian ketika sebagai pemimpin pun dia akan selalu memberikan solusi, bisa dibilang juga terlibat aktif dalam organisasi tersebut, karena semuanya pada akhirnya adalah mencapai kesuksesan untuk organisasi tersebut. Nah, kemudian kalau bos, ini juga secara praktisnya mungkin kita bisa menggambarkan bos ini dia hanya lebih kepada tim itu adalah tim kerja. Jadi tim kerja ini harus menghasilkan sesuatu di mana dia harus bergerak sesuai perintah dari bos. Kemudian mereka juga harus produktif dan mencapai target-target yang ditargetkan oleh perusahaan. Bos ini jarang terlibat aktif dalam kegiatan, karena tadi dia lebih berperan kepada seorang bos ya. Jadi bukan pemimpin. Mungkin di situ perbedaannya. Jadi dari ilustrasi pun juga terlihat untuk posisi leader itu pimpinan berada di depan. Kemudian ketika terjadi ketika kesuksesan dicapai, maka itu adalah kesuksesan bersama. Kemudian kalau bos itu dia digambarkan timlah yang bekerja secara maksimal. Kemudian ketika prestasi diraih, boslah yang akan mengklaim untuk prestasinya sendiri. Kemudian secara teori gaya kepemimpinan, pertama tentang tipe otoriter. Ini merupakan tipe pemimpin yang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan penetapan keputusan ditentukan sendiri oleh pemimpin semata-mata. Jadi hanya pemimpin yang akan melakukan keputusan, yang akan memberikan keputusan. Jadi bawahan atau tim itu tidak terlibat aktif dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian ada tipe demokratis. Tipe demokratis adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan akan dilakukan dan menetapkan keputusan ditentukan bersama. Jadi kalau otoriter itu ditentukan sendiri oleh pemimpin, kalau demokratis itu ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan atau dengan tim.
Kemudian gaya liberal atau tipe liberal. Ini tipe pemimpin di mana kegiatan dan penetapan keputusan itu lebih banyak diserahkan kepada bawahan atau tim. Kemudian ada tipe populis. Ini tipe pemimpin yang mampu membangun rasa solidaritas pada bawahan atau pengikutnya. Kemudian tipe karismatik. Ini tipe pemimpin yang memiliki nilai ciri khas kepribadian yang istimewa atau wibawa yang tinggi, sehingga sangat dikagumi dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap bawahan atau pengikutnya. Kemudian tipe kooperatif. Ini pemimpin dengan ciri khas Indonesia, di mana memiliki jiwa Pancasila, memiliki wibawa dan daya untuk membawa serta memimpin masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran kehidupan masyarakat dan berkenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Masing-masing tipe dari kepemimpinan atau gaya kepemimpinan ini pastinya memiliki keuntungan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini juga sebenarnya dapat dipengaruhi oleh bentuk organisasi yang dimiliki atau dibuat. Jadi kalau memang tipe organisasinya itu adalah tim atau perusahaan ya misalnya, di mana karyawan atau tim itu adalah orang-orang yang memang bekerja. Jadi pimpinan itu adalah bos. Bos dia membuat suatu sistem di mana tim di bawahnya itu adalah menjalankan sistem dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan. Segala keputusan, kebijakan itu ditentukan sendiri oleh si bos atau si pemimpin. Mungkin di sini tipenya adalah otoriter. Kemudian juga ada tipe pemimpin di mana segala keputusan itu dibicarakan bersama dengan tim dengan maksud atau tujuannya adalah keputusan itu memang jadi suatu hal yang telah dipertimbangkan bersama, telah dipikirkan bersama, sehingga hasilnya pun ketika baik, itu organisasi yang diuntungkan, kemudian kerja itu adalah kerja tim, tapi ketika gagal, maka bersama-sama mencari solusi kembali. Jadi ketika gagal, tim berusaha menyusun strategi kembali sehingga melahirkan keputusan-keputusan baru yang pastinya akan menguntungkan untuk organisasi. Jadi itu ada beberapa pertimbangan ya, kenapa organisasi itu dipimpin oleh seseorang dengan tipe yang berbeda-beda. Jadi memang tergantung pertimbangan organisasi tersebut. Kemudian fungsi kepemimpinan. Jadi dalam suatu organisasi tidak mungkin ya, dalam suatu organisasi, suatu lembaga tidak mungkin tidak ada yang berperan sebagai pemimpin. Jadi kepemimpinan itu harus hadir dalam suatu organisasi. Tujuannya apa? Fungsinya apa dalam suatu organisasi tersebut? Di sini saya sebutkan ada 6. Jadi akan ada fungsi pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu harus diambil. Harus ada seseorang yang membuat keputusan atau decision making. Kemudian fungsi pengarahan.
Jadi organisasi tidak mungkin berjalan begitu saja tanpa ada seseorang yang memimpin, memandu atau mengarahkan, sehingga aktivitas dari organisasi tersebut selalu berada pada track atau pada jalurnya. Kemudian ada fungsi pendelegasian. Pendelegasian mungkin contohnya itu ada penempatan seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini semua individu dalam organisasi itu harus berada pada fungsinya masing-masing, bisa diberdayakan. Jadi tidak ada salah satu anggota organisasi yang tidak memiliki peran. Jadi dia harus berdaya guna ya bahasanya untuk organisasi tersebut. Kemudian fasilitasi, jadi ada fungsi fasilitasi. Kalau fungsi fasilitasi ini artinya pemimpin itu mampu memfasilitasi. Jadi apa maksudnya? Memfasilitasi ini, pemimpin itu berperan sebagai orang yang sangat memahami organisasinya. Jadi pemimpin itu harus mampu memahami sektor-sektor atau unit-unit yang ada di organisasinya, sehingga ketika pemimpin itu keluar atau ada hubungan di luar organisasi, pemimpin mampu menjadi seseorang yang mewakili atau memfasilitasi unit-unit yang ada di organisasinya. Kemudian pengendalian, controlling, jadi harus ada peran seorang pemimpin dalam pengendalian di organisasi. Tujuannya sama seperti tadi. Pengendalian ini ada fungsi evaluasi, jadi dievaluasi sehingga apa yang menjadi kekurangan, kelemahan itu dikendalikan. Dikendalikan artinya kekurangan itu jangan berkelanjutan, tapi kekurangan itu dicari solusinya, dicari jalan keluarnya. Bisa langsung keputusan dibuat oleh seorang pemimpin, bisa juga dilakukan dengan cara musyawarah ya istilahnya, atau berdiskusi dengan tim yang ada, sehingga hal-hal buruk, kekurangan itu bisa segera diatasi, sehingga jalannya organisasi itu selalu pada jalur yang tepat, yang benar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada 34 hal bagaimana seorang pemimpin itu mempengaruhi anggotanya. Jadi ini silahkan dibaca sendiri ya. Ada 34 peran seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggota. Jadi pemimpin itu bukan hanya sekedar posisi, tapi dia harus mampu menjalankan fungsinya dalam hal perannya sebagai seorang pemimpin. Kemudian untuk mempermudah peran seorang pemimpin, dia harus mampu mempengaruhi anggotanya. Nah, untuk mempengaruhi anggotanya banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Antara lain ya di sini saya sebutkan ada 34 poin yang bisa menjadi apa ya istilahnya, mungkin referensi atau pembuka wawasan. Nah, jadi bagi mahasiswa ya, membuka wawasan bagaimana sih nanti ketika saya berperan sebagai seorang pemimpin. Karena memang menjadi pemimpin itu tidak mudah karena harus
mendapat kepercayaan dari tim sehingga tim bisa bergerak. Kemudian pemimpin juga harus mampu membawa organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian pada akhirnya organisasi ini memang menghasilkan suatu prestasi. Organisasi di sini banyak hal ya, bisa berupa memang betul-betul organisasi, kemudian bisa dalam bentuk perusahaan, bisa dalam bentuk himpunan atau apapun itu. Jadi pemahaman tentang organisasi ini sangat perlu diketahui dalam berkehidupan mungkin nanti. Ini ada kutipan atau quotes ya. Jadi sebuah langkah kecil bagi manusia, tetapi langkah raksasa bagi umat manusia. Ini oleh Neil Armstrong ya. Jadi mungkin sebagai seorang pemimpin itu hanya sebuah langkah kecil, tapi langkah kecil itu mampu menggerakkan organisasi secara efektif dan efisien, maka itu akan menjadi sebuah langkah besar atau karya besar bagi organisasinya. Nah, cukup sekian dulu untuk materi tentang kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.